Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Putrisari Dewi Agustin dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik bioma yang ada di dunia. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan karakteristik bioma yang ada di dunia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis karakteristik bioma yang ada di dunia dengan membaca literatur yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Di tengah pandemi seperti sekarang, semoga kalian sehat selalu dan kalian harus tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat ya. Sebelum memasuki materi, hendaknya kita berdoa dulu. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai karakteristik bioma yang ada di dunia. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih bioma itu? Ada yang tahu tidak anak-anak? Jadi, bioma merupakan daerah yang luas yang ada di permukaan bumi dengan kondisi iklim dan geografisnya yang berbeda-beda. Nah, di mana pada tempat tersebut makhluk hidup itu dapat berkembang biak dengan menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak, jadi bioma ini memang mirip dengan ekosistem yang pernah kalian pelajari. Kasarnya, kalau bioma merupakan ekosistem dalam versi yang lebih besar. Nah, kalau ekosistem itu kan merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau si bioma ini merupakan benda hidup saja. Selanjutnya, ciri-ciri umum dari bioma. Yang pertama, bioma mudah dikenali hanya dengan melihat vegetasi utamanya. Yang kedua, bioma merupakan komunitas klimaks yang artinya terdapat vegetasi utama yang mendominasi pada kawasan tersebut. Yang ketiga, bioma terbentuk dari hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan yang hidup di lingkungan tersebut. Yang keempat, bioma menempati wilayah atau daerah yang sangat luas. Yang kelima, bioma merupakan komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari bioma, perlu kalian ketahui bahwa pembagian karakteristik bioma yang ada di dunia ini terdapat 7 jenis, dan di sini saya akan membahas satu persatu. Jadi, terdapat 7 jenis bioma yang ada di dunia. Antara lain, yang pertama, ada bioma hutan hujan tropis. Yang kedua, ada bioma taiga. Yang ketiga, ada bioma hutan gugur. Yang keempat, ada bioma padang rumput atau stepa. Yang kelima, ada bioma sabana. Yang keenam, ada bioma gurun. Dan yang ketujuh, ada bioma tundra. Nah, anak-anak, karakteristik bioma yang pertama, ada bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis ini bisa diartikan sebagai jenis hutan yang hidup di daerah tropis dan memiliki iklim yang tinggi. Nah, hujan hutan tropis ini merupakan jenis hutan yang paling subur dan banyak ditemukan di daerah tropis. Jadi, tidak heran bahwa keanekaragaman tumbuhan yang hidup di bioma ini sangat tinggi. Nah, anak-anak,
Ciri-ciri dari bioma hutan hujan tropis yang pertama adalah 1. Sepanjang tahun mendapat sinar matahari yang cukup. Yang kedua, memiliki curah hujan yang tinggi antara 1000 sampai 2000 mm per tahun. Yang ketiga, pohon-pohonnya besar dan berdaun lebar. Yang keempat, hewan khas yang ada di sana itu ada orangutan dan simpanse. Yang kelima, tumbuhan khasnya ada anggrek dan liana. Karakteristik bioma yang kedua, ada taiga. Nah, taiga ini merupakan bioma yang terletak pada iklim subtropis dan merupakan bioma yang memiliki wilayah terluas dibandingkan dengan bioma-bioma yang ada di bumi ini. Nah, bioma taiga ini merupakan jenis hutan yang memiliki satu spesies, yaitu daunnya ini menyerupai jarum. Ciri-ciri dari bioma taiga. Yang pertama, bioma taiga ini memiliki curah hujan antara 400 sampai 750 mm per tahun. Yang kedua, bioma taiga ini mengalami 4 musim, akan tetapi musim gugur dan musim seminya ini hanya berlangsung sebentar. Yang ketiga, pohonnya membentuk seperti jarum. Yang keempat, kayunya paling sering digunakan untuk membuat kertas. Yang kelima, tumbuhan khas yang ada di bioma taiga ini ada pinus dan cemara. Sedangkan yang keenam, hewan khasnya ini ada rubah, beruang, dan serigala. Karakteristik bioma yang ketiga, ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini merupakan bioma yang memiliki iklim hangat sepanjang tahun, namun akan kering pada saat musim kemarau yang terjadi hanya beberapa bulan saja. Nah, ciri khas dari bioma hutan gugur ini terletak pada kebiasaan pepohonannya. Pohon-pohon yang ada di hutan gugur ini akan meranggas dan menggugurkan daunnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari bioma hutan gugur. Yang pertama, bioma hutan gugur ini memiliki curah hujan merata sepanjang tahun, antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Yang kedua, mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Yang ketiga, pohon-pohonnya ini tidak terlalu rapat dan jumlah tumbuh-tumbuhannya relatif sedikit. Yang keempat, tumbuhan khas yang ada di sana berupa jati dan sakura. Yang kelima, hewan khasnya berupa tupai, rusa, dan beruang. Karakteristik bioma yang keempat. Karakteristik bioma yang keempat ini berupa padang rumput atau stepa. Nah, padang rumput atau stepa ini merupakan bioma yang menjadikan padang rumput itu sebagai flora utamanya. Persebaran dari stepa ini terdapat pada wilayah yang memiliki curah hujan yang tidak terlalu tinggi pada iklim tropis dan subtropisnya. Ciri-ciri dari bioma padang rumput atau stepa. Yang pertama, padang rumput memiliki curah hujan yang tergolong rendah dibandingkan dengan taiga, yaitu antara 250 sampai 500 mm per tahun. Yang kedua, kondisi tanahnya yang mempunyai porositas tinggi dan menyebabkan tanaman itu sulit mendapatkan air. Yang ketiga, pohon-pohonnya tidak terlalu rapat dan jumlah tumbuh-tumbuhannya ini relatif sedikit. Yang keempat, tumbuhan khas yang ada di sana yaitu berupa akasia. Dan yang kelima, hewan khasnya adalah ada bison, zebra, dan kanguru. Karakteristik bioma yang kelima, ada sabana. Secara umum, bioma sabana ini hampir sama dengan bioma padang rumput. Hal yang membedakan adalah
adanya pepohonan yang hidup menyebar di bioma sabana ini, seperti pohon akasia dan pohon palem. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dari bioma sabana. Yang pertama, bioma sabana ini memiliki curah hujan antara 900 sampai 1500 mm per tahun. Yang kedua, suhu yang ada di bioma sabana ini tergolong hangat sepanjang tahun. Yang ketiga, umumnya di bioma sabana ini terbentuk di daerah tropika dan subtropika. Yang keempat, tumbuhan khas yang ada di sana ini berupa palem, akasia, dan rumput. Yang kelima, hewan khas yang ada di sana ini berupa zebra, singa, jerapah, dan gajah. Karakteristik bioma yang keenam, ada gurun. Gurun merupakan bioma yang sangat kering dan didominasi oleh batu atau pasir dengan dedaunan yang tumbuh di sana itu jarang sekali. Ciri-ciri dari bioma gurun. Yang pertama, bioma gurun ini memiliki curah hujan yang sangat kering, yaitu di bawah 250 mm per tahun. Yang kedua, bioma gurun ini cenderung mempunyai cuaca yang ekstrim, yaitu sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Tumbuhan khas yang ada di bioma gurun ini berupa pohon kurma dan kaktus. Dan yang terakhir ada hewan khasnya yaitu unta. Dan karakteristik bioma yang terakhir ada tundra. Tundra merupakan bioma yang berbeda dari keenam bioma lainnya. Karena kenapa? Tundra ini dapat dikatakan sebagai dataran tanpa pohon, yang artinya pada bioma tundra ini tidak dihuni oleh pepohonan layaknya pada bioma lainnya. Dan ciri-ciri bioma yang terakhir yaitu tundra. Yang pertama, tundra ini memiliki curah hujan yang rendah, yaitu di bawah 100 sampai 250 mm per tahun. Yang kedua, memiliki durasi musim dingin yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Yang ketiga, masa hidup tumbuhannya hanya berlangsung 3 bulan, tepatnya pada musim panas saja. Yang keempat, tumbuhan khas yang ada di bioma tundra ini ada lumut, rumput, dan ganggang. Yang kelima, hewan khas yang ada di sana ini ada rubah Arktik, beruang kutub, dan kambing gunung. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai karakteristik bioma yang ada di dunia. Nah, kalian udah pada tahu kan bagaimana sih karakteristik bioma yang ada di dunia? Sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.